Oke, selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar mengenai komposisi penduduk. Nah, seperti yang kalian ketahui, apa sih komposisi itu, ya kan? Komposisi itu contohnya kalau kita lihat di kemasan makanan. Komposisi makanan ini terdiri dari tepung, telur, dan lain sebagainya. Begitu pula dengan komposisi penduduk di Indonesia. Misalnya, kebanyakan penduduk Indonesia itu terdiri dari beberapa suku, beberapa agama, beberapa ras, dan beberapa kelompok ataupun golongan usia. Nah, di sini kita akan belajar mengenai komposisi penduduk. Sebelumnya, kita akan mempelajari apa-apa saja masalah kependudukan di Indonesia. Bisa kamu lihat seperti gambar di sini. Nah, ada masalah mengenai lingkungan yang buruk, ada masalah mengenai kemiskinan ataupun pendidikan anak-anak yang rendah, ada masalah mengenai kepadatan penduduk sehingga menimbulkan kemacetan, ada juga masalah mengenai tempat tinggal yang tidak layak seperti yang dua ini. Selanjutnya, nah, ini adalah beberapa contoh masalah-masalah kependudukan di Indonesia. Kamu bisa menulisnya di buku catatan kamu. Nah, saat kita mempelajari mengenai kependudukan, maka akan ada kita temui beberapa istilah-istilah penting. Yang pertama adalah natalitas. Natalitas itu adalah angka kelahiran, diambil dari kata natal. Natal itu adalah memperingati kelahiran, ya kan? Sehingga natalitas disebut sebagai angka kelahiran. Selanjutnya, nah, ada mortalitas. Mortalitas itu artinya angka kematian. Diambil dari bahasa Inggris, mortal itu artinya fana. Adalah sesuatu yang akan ada masanya ataupun mati. Meninggal adalah manusia. Oke, selanjutnya. Nah, beberapa ini gue akan bahas mengenai faktor-faktor yang mendukung kelahiran ataupun yang memunculkan banyaknya kelahiran. Yang pertama itu ada menikah di usia muda. Nah, bagi manusia ataupun perempuan penduduk yang menikah usia muda memiliki peluang lebih banyak anak dibanding dengan orang yang menikah, contohnya menikah di usia 30, itu mungkin memiliki perbedaan jumlah anak. Nah, yang kedua, pemikiran banyak anak banyak rezeki, seperti orang Batak misalnya. Kalau dulu orang Batak itu anaknya sampai 20 atau 11 atau lebih dari 10-an lah contohnya. Karena memiliki pemikiran banyak anak itu banyak rezeki. Nah, yang ketiga yang mendukung banyaknya kelahiran adalah poligami seperti yang kamu lihat di bawah ini nih. Nah, contoh misalnya, orang yang menikah cuma memiliki satu istri hanya bisa punya anak, kita katakan 3 atau 4, akan berbeda dengan orang yang memiliki 4 istri. Jika memiliki 4 istri, kemungkinan anaknya 8 atau mungkin 12. Maka semakin banyak istrinya, maka akan semakin banyak memiliki anak. Itulah yang menjadi faktor pronatalitas. Nanti kamu tulis ya. Nah, selanjutnya faktor antinatalitas ataupun yang menghambat kelahiran. Apa-apa saja yang bisa menghambat kelahiran? Yang pertama ada pemakaian KB ataupun keluarga berencana. Dalam KB itu kan prinsipnya 2 anak cukup. Nah, itu dia. Yang kedua, penundaan usia menikah. Bagi orang-orang yang sudah memiliki pendidikan tinggi, contohnya sama dengan nomor 3 ya, memiliki pendidikan tinggi misalnya sampai S2 atau sampai S3, ujung-ujungnya yang menunda pernikahan, misalnya S2 itu aja usianya sudah sampai 26, atau untuk memikirkan fokus pekerjaan bisa sampai usia 27, dibanding dengan yang menikah usia muda tadi yang bisa saja menikah pada usia 16 contohnya. Nah, yang keempat adalah fasilitas kesehatan yang tidak baik. Contohnya, jika ada ibu-ibu yang sudah mau melahirkan, tetapi kondisi yang tidak baik mengharuskan operasi misalkan.
Padahal sarana prasarana rumah sakitnya tidak bagus, tidak baik, sehingga bisa memberikan faktor kematian atau keguguran pada kandungan si ibu sehingga menimbulkan kematian. Nah, itu dia. Oke, selanjutnya. Faktor yang kita bahas sekarang adalah mortalitas atau kematian. Yang pertama, faktor promortalitas ataupun yang mendukung kematian. Wah, bagaimana itu terjadi? Nah, kita bahas. Yang pertama, fasilitas kesehatan tidak memadai. Atau misalnya di rumah sakit ini tidak bagus prasarananya, sehingga ketika ada orang yang stroke atau apa sudah duluan mati baru ditangani, contohnya seperti itu. Yang kedua, kekurangan gizi, apalagi ini di daerah yang masih miskin sehingga kekurangan gizi anak-anaknya, masyarakatnya bisa sampai memicu kematian. Nah, selanjutnya ada bencana alam, peperangan, pembunuhan. Nah, yang ketiga ini adalah tidak direncanakan. Karena bencana alam itu tidak ada yang manusia yang tahu. Peperangan juga tidak dikehendaki oleh masyarakat. Pembunuhan juga kita tidak tahu ada rencana pembunuhan untuk kita atau bagaimana. Kecelakaan juga tidak kita rencanakan. Nah, yang terakhir ada wabah penyakit. Wabah penyakit ini sebenarnya tidak boleh disepelekan karena wabah penyakit ini bisa menyebabkan kematian sampai ratusan bahkan ribuan di suatu daerah. Nah, selanjutnya kita bahas faktor anti mortalitas ataupun yang menghambat kematian. Yang pertama adalah fasilitas kesehatan yang baik. Ini sih kebanyakan dijumpai bagi daerah-daerah yang sudah maju atau memiliki prasarana-sarana yang sudah baik. Yang kedua, tingkat kesehatan masyarakat tinggi, terpenuhinya gizi masyarakat, dan adanya agama yang melarang bunuh diri. Jadi ini lebih kepada kesadaran masyarakatnya untuk menjaga masyarakat, untuk menjaga kesehatan, dan untuk menjaga gizi masing-masing, dan untuk memperhatikan larangan-larangan agama bahwa bunuh diri itu dilarang. Oke? Nah, selanjutnya kita bahas mengenai urbanisasi, ruralisasi, dan transmigrasi. Kalau urbanisasi sudah tahu ya, perpindahan penduduk dari desa ke kota. Nah, selanjutnya ruralisasi ini kebalikannya, yaitu dari kota kembali ke desa. Itu kebalikannya. Nah, yang ketiga ada transmigrasi, adalah perpindahan penduduk dari pulau yang padat ke pulau yang masih penduduknya sedikit. Nah, ini silakan kamu tulis di catatan kamu. Nah, selanjutnya ini untuk terakhir hari ini ya. Imigrasi merupakan peristiwa masuknya negara lain menuju ke dalam negeri. Jadi misalkan imigrasi itu ini kita di Indonesia. Jadi orang penduduk Amerika datang ke Indonesia karena mau menikah misalnya di Indonesia sehingga menetap tinggal di Indonesia, maka disebutlah dia itu imigran atau orang yang masuk ke negeri asing gitu. Nah, sementara emigrasi itu adalah orang penduduk, contohnya penduduk Indonesia, orang penduduk dari Indonesia yang keluar menjadi warga negara asing. Contohnya ibu, pindahlah ibu contohnya misalnya ke Prancis menjadi warga negara Prancis. Nah, ibu disebut emigran dari Indonesia gitu. Nah, ada lagi yang dinamakan remigrasi. Nah, pemindahan penduduk yang kembali ke asal negaranya semula. Dan terakhir adalah sirkulasi atau perpindahan penduduk yang tidak menetap, namun ada juga yang menetap. Jadi kadang-kadang dia tinggal di sini di Jakarta, terus 3 tahun kemudian dia pekerjaannya mengharuskan dia harus di Arab contohnya. Terus 4 tahun kemudian dia pindah lagi ke Singapura. Nah, itulah yang dinamakan dengan sirkulasi. Nah, sampai sini istilah-istilah dalam kependudukan. Materi kita cukup panjang ya anak-anak. Kalau ibu menjelaskan harusnya kamu mendengarkan dengan baik karena tidak semuanya tertulis ataupun tersirat dalam rangkuman yang ibu berikan. Nah, untuk selanjutnya dipersiapkan dirinya untuk membahas ataupun mungkin ibu memberikan soal. Sampai berjumpa di lain waktu. Salam sehat.